Kita dengarkan pertanyaan dari Twitter dulu. Sekarang Be, ini langsung Dengarkan mention nama dulu. ke Babe Haikal dari Ilham. Saya ingin bertanya kepada Babe Haikal Hasan, apa benar konflik agama adalah cara efektif yang digunakan kelompok Hamas dan Israel untuk merebut tanah Yerusalem dan sekitarnya, Babe Haikal? Sebelum menjawab itu, kita bangsa Indonesia hari ini menyaksikan satu orang Monik yang mampu seolah-olah mampu mengubah pola pikir semua dunia. 135 negara anggota PBB mengakui keberadaan Palestina dan mengecam Israel. Ini 136 negara loh. 82% populasi dunia ya, bukan satu orang Monik gitu ya. 82% dunia udah mengutuk itu Israel. Dan 48 kali PBB bersidang khusus bahas Israel. Apa ini enggak negara yang biadab dan bandel? Khusus 48 kali sidang, 48 kali resolusi dikeluarkan oleh PBB. Satu, pendudukan wilayah yang dulunya dibagi benar sekarang dicaplok habis-habisan. Mbak, saya dari tahun 2005 udah di sana ya. Catat itu, 2005 saya udah di sana sampai sekarang. Ini karena Covid saya pulang balik lagi. Jadi bukan cuma Mbak Monika yang tahu urusan Palestina gitu ya. Ya, Mbak Monik ya. Pengusiran penduduk yang dilakukan juga udah dikutuk oleh PBB, itu dikeluarkan resolusi. Tembok pemisah dikeluarkan oleh PBB. Pengeboman rumah sakit dikeluarkan oleh PBB. Tidak satu pun bangsa biadab Israel ini mengikuti gitu loh. Terus tiba-tiba ikut PBB yang tahun 47. Terus yang 48, 49 sampai 2021 diabaikan. Jadi tolonglah masyarakat Indonesia jangan dibodohi gitu loh oleh Mbak Monik dengan cuma sekilas cuman wartawan tiba-tiba mampu lebih hebat daripada Netanyahu. Nggak ada penyerangan di Masjidil Aqsa. Mbak, sekali lagi saya katakan, saya tinggal lama di sono, ya. Dan kemudian sejak 2016 saya setahun bisa bolak-balik 4 kali 5 kali ke sana, dan setiap tahun rutin saya sholat Idul Adha di sana. Yang Babe temukan di sana? Dan yang saya temukan di sana sebelum sosial media rame, mereka itu pembunuh. Di depan mata kepala kami di Hebron. Saya lagi di bis, itu ditembak, nggak ada handphone zaman dulu nggak ada, dan itu kelakuan bangsa Israel yang mesti diketahui oleh dunia. Di sosial media belum ada tahun itu. Kita menyaksikan sendiri di depan mata kepala sendiri, suka-suka kok. Sekarang mereka ngerem, kenapa? Karena udah ada handphone, gitu aja. Dan ini kita jadi pragmatis di sini, pragmatis dengan apa yang pernah diutarakan Pak Hendro pada waktu yang lalu. Kemudian sekarang bicaranya Covid, ya alhamdulillah kalau umpamanya udah ada pencerahan. Dan juga narasi yang dilakukan oleh Pak Sulaiman Ponto yang menjadi heboh, pragmatis. Di Indonesia banyak masalah, di Indonesia banyak persoalan, selesaikan masalah kita sendiri. Lah kalau begitu tinggal di hutan gitu loh. Oke, kita langsung dengarkan pernyataan dari Nggak Pak Sulaiman melindungi Ponto. segenap Silakan, bangsa Indonesia, tanggapannya. memajukan kesejahteraan umum, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu konstitusi. Kita dengarkan dulu Be, siapa tahu berubah malam ini Be. Pak Sulaiman. Kelihatannya sudah berubah beliau. Kan Apakah sudah berubah? seniornya udah berubah Pak gitu loh. Kita Saya kira lihat. sama Pak Hendro itu tidak ada bedanya. Iya. Jadi pada dasar itu. Tapi Nggak begini, berubah. saya sependapat dengan Pak Haikal bilang tadi, kalau memang Israel itu bangsa biadab. Iya benar, tidak salah. Kenapa? Israel dikatakan Mbak Monika tadi, zaman Romawi, dia hancur-hancuran. Dia dihajar habis-habisan sama Heraklius, sampai yang namanya Yudea diganti menjadi Assyria Palestina. Itu kan untuk apa? Dia memang untuk menghina Israel yang dikalahkan oleh Assyria, kemudian muncullah nama Palestina. Lalu dia dihabis-habisin. Terjadilah kan kasus di Bukit Masada. Bagaimana Israel kan dihabisin di situ. Nah, inilah yang membuat orang Israel ini menjadi biadab, menjadi Kalau misalnya kita melihat sejarah kan cukup panjang, tapi Ini- bagaimana bukan. dengan serangan Bukan. terakhir misalnya? Gini, Pak Ini Sulaiman. membuat apa? Membuat dia ini sekarang dia lahir kan. Kita melihat dia lahir mengharapkan dia seperti kita. Tapi dia ini ternyata ini apa? Dia dinosaurus purba yang lahir sekarang dengan segala keganasan. Jadi sekarang posisinya balas dendam Pak Sulaiman. Anda menangkapnya seperti itu? Bukan balas dendam, tapi Gini, memang sebentar. karakternya yang terbuat Kita seperti dengarkan dulu Babe, sebentar. Bukan balas dendam, karakter yang terbuat adalah seperti itu. Saya ketemu dengan orang-orang itu. Ketika saya bertugas di Belanda, ketemu dengan atas pertahanan ya kan intelijen. Saya tanya, kenapa kamu begini? 2 kali kami merasakan bagaimana dihancurkan Romawi dengan Masada. Yang kedua, kami disalimi juga sama Jerman.
inilah yang membuat karakter kami seperti ini. Kalau kadal dilempari batu lari, kalau yang namanya dinosaurus dilempari batu ya dia Tapi gigit. perlakuan keji dilampiaskan ke warga Gaza. Ya iya, ya itulah yang saya bilang bahwa Israel sekarang ini itu adalah dinosaurus purba yang hadir di modern dengan segala keganasannya itu. Ya, dengan kalimat itu Pak Sulaiman Ponto menyetujui kalimat dari Pak Mahfud untuk ya nggak usah ada kalau begitu Israel Nah. ya karena purba. Sebentar Pak, saya mau Babe menanggapi. sebentar Babe, kita harus iklan dulu Babe. Ada iklan. Kita harus simak berikut ini hanya di catatan demokrasi Babe. Mohon maaf Babe ya. Kita tahan sejenak Babe. Langsung ke Babe Haikal Babe. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Ilham dari warganet soal Ya. apakah efektif konflik Terjawab agama ya digunakan, Mas Ilham dari netizen ya. Mas Ilham yang baik terjawab oleh Mas Hussein di Gaza. Jadi semuanya itu memang ada unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada. Mungkin dominan gitu ya. Tapi ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau moto 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi?